Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhan. Ku rindu menyatakan
Bapa yang di surga, kami datang kembali dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami datang ini untuk beribadah bersama-sama jemaat-Mu. Gereja GPT, kasih karunia. Tuhan pimpin kami agar ada hati yang melayani, berbakti bahkan hati yang setia. Tuhan pimpin kami semua pelayan-pelayan-Mu, baik itu musik sebagai musisi, leader sebagai pemimpin pujian, dan singer sebagai penopang backing topan. Tuhan memberkati semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan sidang jemaat-Mu yang kami undang, yang ada di perjalanan di luar sana, yang sudah ada di tempat ini. Berikan hati yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan dan sukacita, agar kami semua beroleh bersukaria, berlonjak-lonjak, menari, menyanyi, melompat-lompat demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dipenuhi dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkatilah semua yang percaya, katakan amin.
Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang dan memberikanku bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kiranya menjadi domba yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan kini saatnya dan tiba saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pedang bermata dua yang dapat menusuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, nggak sampai ke tulang-tulang merusuk kami. Oleh sebab itu firman-Mu ini berlaku bagi kami semua, baik itu jemaat-Mu, baik itu pendeta, yaitu guru dan semua yang terlibat ya di dalam yaitu keimanan dan kekristenan ini. Biarlah firman-Mu ini terus mengerjakan dan bekerja bagi kami semua. Untuk itu kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya.
Shalom. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Simak dengan baik-baik dan respon dengan baik. Ini sangat penting saudara-saudara. Kami akan menyampaikan kebenaran ini yang sangat prinsipil, fundamental dan akurasi, ya, faktual dan sungguh luar biasa. Karena ini menyangkut tentang kehidupan sebagai umat Kristen yang ada di dunia ini. Yang ini adalah merupakan satu prinsip-prinsip yang harus dipegang kuat-kuat dan dipegang teguh, jangan sampai tergoyahkan. Ini adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang esensial, sesuatu yang prinsipil, yang aktual. Ini penting sekali. Apa yang harus saya sampaikan pada siang hari ini adalah merupakan sesuatu yang menyangkut tentang kehidupan, yaitu orang Kristen. Ini adalah berlaku bagi jemaat, juga berlaku ya untuk pendeta, penginjil, guru-guru sekolah minggu, kaum muda, orang tua, lansia dan lain sebagainya. Atau disebut kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu dan nenek-nenek. Amin. Apa judulnya di sini? Judulnya adalah apakah boleh orang Kristen ya apa? Lebih dari satu istri. Kemudian dan apakah boleh orang Kristen itu bercerai? Ini penting enggak? Penting. Karena ini jarang disampaikan oleh gereja-gereja. Kenapa? Takut jemaat lari, takut jemaat tersinggung, ya, takut nanti nggak ngasih perpuluhan kalau jemaatnya sugih atau kaya. Nah, ini kami akan membeberkan Alkitab, firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas, dan tidak ada di sini rekayasa. Oleh sebab itu di sini kami mohon maaf perlu waktu yang agak panjang hari ini untuk menyampaikan. Amin. Amin. Jangan takut panjang firman Tuhan, tapi di sini nggak lebih dari 1 jam saya. Kurang dari 1 jam. Tetap saya mengikuti koridor yaitu homiletika. Homiletika itu paling lama 40 menit khotbah apapun. Ya. Kalau lebih daripada itu orang sudah teler, ya, sudah tidak konsen lagi. Nah, mari kita perhatikan. Apakah boleh orang Kristen ya punya istri lebih daripada satu, dan apakah boleh orang Kristen bercerai? Apa jawabannya? Siapa yang ngomong boleh? Ya, tampar malaikat nanti. Ya, jawabannya adalah dosa. Amin. Coba katakan. Dosa jawabannya. Ya. Apakah boleh orang Kristen menikah? Atau poligami? Boleh tak? Boleh. Apakah boleh orang Kristen menceraikan istrinya? Jawabannya apa? Boleh. Dosa. Jawabannya adalah dosa. Mari kita lihat ya. Yang terdapat di dalam yaitu Roma pasal 1. Di sini saya akan buka mulai Roma pasal 1. Jawaban daripada apa boleh orang Kristen mempunyai istri lebih daripada 2 atau lebih daripada 1. Mari buka Roma pasal 7 ayat yang pertama, kita lihat dulu. Arti hukum Taurat, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa
hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab orang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada suaminya itu. Artinya di sini seorang istri dan suami, ketika di sini istrinya masih hidup, suaminya masih hidup, apa ini? Terikat pada hukum. Jadi di sini tidak boleh berpisah karena masih terikat dengan hukum, dan tidak boleh bercerai. Ya, kita jelaskan dulu. Yang pertama tidak boleh, yaitu berpisah karena terikat dengan hukum, atau menikah lagi karena terikat dengan hukum. Mari kita baca berikutnya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Paham saudara? Jadi kalau suaminya masih hidup atau istri masih hidup, berpisah, katakan pisah ranjang, yang satu di Surabaya, yang satu di Malang, atau yang satu di Kalimantan, yang satu di Sulawesi misalnya. Kalau salah satu ini menikah, setelah pisah ranjang ini perbuatan zina. Perbuatan zina itu dosa atau tidak? Dosa, dilarang. Ya, hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Ini jelas ya. Ini Alkitabiah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi bagi orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya, jikalau kita ini berada di dalam koridor firman Tuhan, berada di dalam ketetapan firman Tuhan, kita akan jangan pegang kucing. Ini ibadah kok pegang kucing, ya. Kita pegang koridor apa? Firman Allah. Kita harus pegang prinsip-prinsip Alkitabiah. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diintimidasi dengan apapun. Penting. Ya. Timotius pasal 3 ayat 2. Membuka itu banyak Alkitab. Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oh, 2 Timotius 3. Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ya. Jadi seorang penilik jemaat ini adalah seorang
yang terhormat. Jadi harus punya 1 atau 2 istri. 1 atau 2? 1 istri. Cakap mengajar, sopan santun. Ya. Terjemahkan sendiri, sopan santun itu bagaimana? Cakap mengajar, mampu berkomunikasi dengan jemaat, mampu berkomunikasi dengan keluarga dalam segala hal. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pandai, bukan hamba uang. Boleh tak orang marah? Boleh. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai matahari terbit hingga matahari terbenam. Jadi orang Kristen boleh marah, tapi bukan pemarah. Kalau pemarah itu sedikit-sedikit marah, kesenggol marah, dilihat orang malah. Loh, kok mendelik karena aku nyapa kan? Loh, kamu kan nyindir aku. Loh, kamu kerasa-kerasa terus, itu pemarah. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang penilai jemaat, seorang pemimpin gereja tidak boleh. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Hati-hati saudara, Bapak Ibu sekalian, pelayan-pelayan Tuhan. Kadang di sini kita banyaknya pelayan, melayani gereja 1 minggu full time, tidak bisa mengurus keluarga, tidak bisa mengurus anak-anak, sehingga kocar-kacir keluarganya dan bermasalah anak-anaknya. Bagaimana kalau seorang anak pendeta misalnya, ya, tersangkut dengan kasus narkoba? Bagaimana seorang anak pendeta kalau terkena dengan kasus pelecehan seksual? Ya, kenapa? Bagaimana kalau seorang anak pendeta di sini hamil duluan, menghamili, ya, perempuan? Bagaimana? Itulah yang dikatakan. Anak diaken menghamili perempuan, anak diaken dihamili, ya, orang lain sebelum waktu nikahnya. Itu adalah sesuatu yang ini dikatakan, ya, yang berhubungan di sini di dalam kehidupan. Kehormatan keluarga harus dijaga, kehormatan jemaat harus dijaga, kehormatan sebagai seorang pendeta harus dijaga, kehormatan sebagai orang tua harus dijaga. Ya, saya banyak menemukan yaitu kesaksian-kesaksian berhadapan dengan anak-anak muda, orang tua, juga sudah kakek-kakek, bahkan ada yang nenek-nenek. Apa? Terlibat pernikahan yang bukan sejenis, yang sama sejenis. Terlibat juga di sini pernikahan, ya, yang 2 istri. Terlibat di sini anak-anak muda yang menghamili, yang belum menikah. Ini adalah sesuatu yang menyedihkan, yang menyayangkan sekali. Ini fenomena yang sudah popularitas yang seringkali kita dengar pada umumnya. Banyak pernikahan-pernikahan yang bercerai. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama seorang. Saya nggak sebutkan namanya loh ya. Kalau sebutkan namanya nanti saya salah. Gimana keadaan istrimu? Sudah pisah Pak, sudah cerai. Loh, kenapa?
Pak, dia tidak waras loh Pak. Loh, berarti apa itu? Gila ya? Nah, ini bisa terjadi. Ya, masalah-masalah ini masalah yang sering kali terjadi. Apa itu masalah? Perceraian itu sebabnya karena apa? Perzinahan, perselingkuhan, permasalahan keuangan, keluarga, permasalahan pelayanan juga itu menyebabkan. Ya, kasus-kasus yang seperti itu, saking banyaknya pelayanan, ya, keluarga nggak diurus, kurang makan, kurang tidur, kurang dikasih makan, kurang saling ngasih makan. Nah, ini berbahaya. Kurang adanya keharmonisan. Penting saudara. Walaupun di sini masalah apapun yang terjadi, yaitu masalah-masalah perselingkuhan, perzinahan, mungkin masalah rumah tangga, masalah keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan untuk cerai. Tidak ada alasan di sini untuk berpisah. Amin. Karena apa? Alkitabiah. Karena ini adalah firman Tuhan. Hati-hati pemuda-pemudi. Jangan menikah dini. Jangan menikah sebelum waktunya. Ya, kesaksian sedikit, kami ketika menikah usia sudah 28 tahun. Istri jauh lebih muda dengan saya. Apa yang terjadi? Ya, namanya di sini mempertemukan karakter A dengan karakter B. Pengalaman A dengan pengalaman B. Masa-masa yaitu adaptasi. Itu tidak mudah. Makanya seorang laki-laki yang terutama harus siap, yaitu menjadi pembimbing, menjadi pelindung, menjadi penuntun seorang laki-laki. Dasarnya apa? Pegang prinsip Alkitab. Kalau seorang laki-laki nggak pegang prinsip Alkitab, ya maka di sini pasti jatuh perceraian, jatuh perselingkuhan, yang jatuh dosa yang lain-lain. Nah, dengan demikian mari kita di sini persiapkan. Saya punya anak 4, usianya sudah 28 tahun paling besar. Seharusnya sudah harus menikah, tapi sampai saat ini belum berani menikah. Bagus itu, tidak apa-apa. Karena apa? Belum siap. Jangan memaksakan diri ketika belum siap. Karena nanti apa? Akan terjadi sesuatu yang fatal di dalam hidupnya. Pernikahan itu cukup 1 kali, perkawinan itu cukup 1 kali untuk selama-lamanya. Janjinya apa? Seia sekata, ya, senasib sepenanggungan. Ya, cinta hidup sampai mati. Mati dan hidup tetap cinta, itu perjanjiannya di depannya apa itu pendeta, di depannya konselor. Tetapi kenyataannya belum 2 bulan sudah take off, belum sudah bulan sudah gap. Wis gak nyambung. Ini kayak apa? Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Persiapkan putra-putri anak-anak saudara ini usia yang cukup, jangan usia dini. Itu berat untuk menghadapi permasalahan hidup. Agar di sini bisa langgeng pernikahannya. Nah, saya dulu ini pertama kali, ya masih panas, ya istri. Ini apa gejalanya dulu biasanya? Ya, keuangan itu menyebabkan pernikahan. Terus cemburu brutal itu mengakibatkan perceraian, perpisahan, dan pertengkaran. Nah, ini kesaksian sih. Pertama kali saya menikah 2 minggu atau 4 minggu. Saya naik taksi bersama-sama istri. Saya naik ngelihat orang perempuan, langsung
ditampar saya. Bayangkan, pekerjaan saya ini kan sales. Ya salesman dulu. Ya suka nawarin orang, suka bertemu sama orang, suka lihat-lihat orang, semua saya lihat. Baik itu tua, yang muda, nenek-nenek, kakek-kakek, ya yang perawan, yang gadis, semua saya lihat. Karena apa? Lah itu pekerjaan saya. Karena apa? Ya karena istri saya cemburu brutal. Saya ditampar. Terus bagaimana reaksi saya? Balas, saya tampar saya. Kayak apa? Langsung diam. Saling tampar menampar. Boleh enggak? Ya enggak boleh, tapi ya terpaksa itu karena apa? Saya juga masih baru. Ya. Mungkin itu jawabannya ya. Tampar-tamparan. Dari situ, dari berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak sampai saat ini. Kenapa kami berani berfirman ini? Berani menyampaikan kebenaran ini karena kami sudah mengalami berbagai persoalan di dalam rumah tangga. Sudah mengalami berbagai pengalaman di dalam kehidupan dalam rumah tangga. Sudah hampir 30 tahun kami masih tetap punya istri satu. Belum pernah berpisah, pisah ranjang pun belum pernah. Amin. Ini adalah sesuatu sedikit untuk teladan, gambaran, contoh bagi saudara-saudara, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, bapak-bapak, kakek-kakek, juga nenek-nenek semua. Ada kan? Nenek kawin lagi, kakek kawin lagi, ada enggak? Ada. Ya. Bapak-bapak ada, punya istri 2. Ya. Ada seorang istri punya suami 2. Ada itu. Cerita-cerita di media massa, media elektronik, media sosial. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas hal ini supaya untuk menjadi satu cakep, untuk menjadi satu apa itu pencegahan atau tindakan preventif bagi para ibu-ibu, bapak-bapak rumah tangga, bagi anak-anak muda, bagi kakek-kakek yang muda dan nenek-nenek yang muda. Ada nenek muda, ya nenek tapi jiwanya masih muda, ya kakek tapi jiwanya masih terlalu muda. Itulah sensitif, rawan sekali. Kita lanjut. Apakah boleh orang Kristen lebih dari satu? Timotius pasal 2. Saya nggak bahas ulangan, tapi nggak apa-apa kalau kita lihat ulangan. Ulangan 17. Ya, ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Jangan banyak istri dan jangan terlalu mengumpulkan emas dan perak. Artinya serakah. Kemudian bagian yang berikutnya Timotius 3 ayat 12. Timotius 3 ayat 12 sampai 13. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau kondisinya diaken di sini cacat, celah, atau tadi yang dijelaskan lebih dari satu istri, pantas enggak? Layak enggak?
Nah ini jawab sendiri. Nah oleh sebab itu penting di sini seorang diaken, seorang penatua harus, apalagi seorang pendeta. Kalau sampai pendeta ini punya istri 2 yang keterlaluan. Seorang pendeta punya simpanan terlaluan. Ya. Apa ini jawabannya? Dosa. Ya ayat 13 tadi. Sudah ya. Ya baik. Kemudian yang berikutnya yaitu Matius ayat yang kelima. Buka. Injil Matius pasal 5. Ayat yang ke-28 kita buka. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat 28. Kok kebablasan macamnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi di sini perzinahan itu nggak langsung hubungan badan, tetapi juga di sini melihat seorang yang lawan jenis laki-laki atau lihat perempuan, perempuan atau lihat laki-laki. Kalau hatinya sudah ngeder, ya itu sudah zina. Benar nggak? Berzina. Kalau hatinya sudah bergetar-getar. Perempuan memandang, waduh cantiknya, waduh. Langsung di situ apa? Bergetar, zina. Kalau cuma mengatakan itu lo cantik, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tergetar. Ya kalau tergetar itu sudah zina. Seorang laki-laki di situ ya melihat seorang perempuan, keliru. Tadi sudah. Seorang perempuan melihat seorang laki-laki. Ya, waduh, maco badannya, tinggi besar. Ya badannya putih lagi. Bergetar hatinya, zina itu sudah. Baru memandang saja sudah zina, apalagi menikah lagi. Yang pertama zina. Apa hukumnya apa? Konsekuensinya di hadapan Allah itu apa? Saya nggak mau bicara soal itu. Itu urusannya dengan Allah. Tetapi ya yang jelas jawabannya dosa. Amin. Dosa. Terjemahkan sendiri, artikan sendiri itu. Apa konsekuensinya di hadapan Allah? Apa konsekuensinya di dalam dunia ini? Apa konsekuensinya nanti di surga? Kalau sudah di surga nggak ada konsekuensi. Yang ada di dalam dunia ini loh, yang banyak konsekuensinya. Kayak apa nanti? Keributan terus menerus, permasalahan terus menerus. Nah namanya istri satu dengan istri 2, seorang laki-laki manggul mikul bojo loro bisa. Ya Allah, berat abot. Ya di sini iri, masih. Yang satunya nanti katanya kurang adil. Ya, datang ke yang satunya di sini, ya dimarahi. Kok enak betul, kamu di sana lama-lama. Di sini cuma 1 hari, kok di sana kok 3 bulan. Yang betul ya. Itu konsekuensi yang dihadapi, yang ada di dalam dunia ini. Masalah surga biar diurus dengan Tuhan. Ya saya nggak akan menjustifikasi apa itu selamat atau tidak selamat, atau masuk neraka atau masuk surga. Saya nggak bisa mengatakan itu. Tapi di dunia ini berat, sangat berat. Konsekuensinya banyak. Pertengkaran, ya akan terjadi masalah-masalah ekonomi, sosial, psikologis, secara fisik juga akan berakibat buruk. Untuk itu tolong Bapak-bapak, ibu-ibu pikirkan hal ini.
Yang sudah terjadi ya sudah, tetapi yang belum terjadi, ayo diantisipasi, ayo dikumandangkan firman Tuhan ini, ayo disampaikan kebenaran ini, jangan takut. Bapak-bapak pendeta, bapak-bapak penginjil, jangan karena uang takut memberitakan ini, tetapi tegas, lugas, katakan bahwa ini adalah dosa, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Berikutnya, apakah boleh orang Kristen itu cerai? Kita lihat Matius pasal 19. Matius pasal, buka nih, kamu gak buka Alkitab biar tahu kebenaran kamu. 19 ayat 3 sampai 9. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Sebab Yesus tidakkah, jawab Yesus, tidak tahukah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak mula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Amin. Jadi seorang laki-laki dan perempuan meninggalkan ayahnya dan menjadi satu dengan suami istri, menjadi satu, tidak setengah-setengah atau bukan dua, menjadi satu, menyatu itu mendarah daging, jadi campur daging, campur darah, segalanya campur. Pikirannya menyatu, hatinya menyatu, tubuh, jiwa dan raganya menyatu. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Amin. Amin. Melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Firman Tuhan tegas atau enggak tegas? Tegas. Apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Tegas. Ayo katakan tegas seperti itu. Tegas. Firman Tuhan itu tegas. Jangan kompromi dengan apa yang salah. Jangan kompromi, jangan merekayasa kebenaran. Jangan kompromi kesalahan. Jangan karena embel-embel ada uangnya, karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya. Jangan. Katakan tegas. Amin. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya manusia memerintahkan untuk maksudnya Musa. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai orang-orang menceraikan istrinya? Ini ada alasan. Orang Kristen gak ada alasan pakai ayat ini. Ayat perjanjian lama, zamannya Musa. Ada orang yang mau menceraikan masih pemuda-pemudi, memaksakan Musa. Jadi Musa itu dipaksakan, tetapi Allah melarang. Jangan pakai contoh yang salah karena terpaksa. Tidak boleh. Sekalipun dipaksakan, jangan mau. Jangan mau menceraikan umat Kristen. Jangan mau menceraikan orang-orang yang percaya, walaupun dipaksakan. Karena di dalam Kristus, dalam konteks Injil Allah atau Injilullah, itu tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan.
Kata Yesus kepada mereka, Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Apa? Karena memaksakan atau ketegaran hati. Musa terpaksa, mungkin takut dirajam atau takut dibunuh. Atau karena belas kasihan. Gak boleh. Gak ada belas kasihan kayak gitu. Kasihan kalau pisah, kasihan kalau cerai. Ya. Tetapi kalau gak cerai itu yang kita jangan sampai cerai, jangan sampai berpisah. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali berzina, dibuat alasan lagi. Ya. Istri saya berzina, jadi saya harus ceraikan. Bukan alasan. Itu bukan perintah. Itu bukan kaidah yang benar di dalam firman Tuhan. Yang benar adalah tidak ada alasan apapun tentang perceraian. Tentang perceraian tidak ada alasan apapun. Amin. Itu dosa. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 24. Kita lihat walaupun ayat perjanjian lama kan hanya perbandingan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Ada dua daging di dalam pernikahan, tidak ada pemandu-mandu. Jadi semua menjadi satu tubuh, menjadi satu daging. Kalau dieres laki-lakinya, perempuannya sakit. Kalau dieres perempuannya, laki-lakinya akan sakit. Benar gak? Makanya seringkali ya, kalau udah suami istri, kalau istrinya diganggu orang atau diganggu saudaranya, ya tetap saja di sini suaminya marah. Karena apa? Sakit, teriris, tersentuh, terpukul, teraniaya, terbelenggu, terpenjarakan. Sakit salah satu. Kalau suaminya sakit, istrinya gak mau tahu, itu namanya ya bukan istri, tapi apa? Topeng. Kalau ada istri yang sakit, suami juga bukan ikut sakit, tidak, tapi merasakan. Merasakan itu apa? Ya ada perbuatan-perbuatan yang harus untuk mengobati, untuk menyembuhkan. Ya harus membantu, harus menolong. Kalau suaminya sakit juga seperti itu. Istri harus berusaha untuk mengobati, menolong, melayani, merawat. Jangan cuek. Ya. Karena menjadi satu. Itu dalam Kejadian pasal 24. Pasal 2 ayat 24. Malaikat 2. Kita lihat. Malaki itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, Malaki itu yang terakhir, perbatasan. Ya, perbatasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Malaki. Malaki 2 ayat 15 sampai 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini masalah. Jadi kadang-kadang orang laki-laki itu setia ketika istrinya masih muda, kelihatan cantik, klemis, mulus. Ketika sudah agak burak-burak,
Apalagi kalau sudah tua, 50 tahun, 54 tahun, jalannya aja sudah terseok-seok. Sudah apa itu, diglak-digluk gitu loh. Ya, orang lagi sudah malas lihat itu kadang-kadang. Ya, tidak boleh, harus tetap setia. Ya, istri juga begitu. Kalau sudah melihat suaminya rambutnya putih, mereka mau mencari yang rambutnya hitam terus. Yang dulu punya uang banyak, sekarang kurang punya uang, cerewet. Katakan orang Jawa, nyocor terus aja. Bener gak? Bener? Salah. Ya nggak bener. Jadi istri harus tetap setia, suami harus setia karena apa? Setia sampai mati seperti Yesus setia sampai mati. Amin. Katakan amin perempuan-perempuan, ibu-ibu. Katakan amin bapak-bapak. Amin. Nah, jangan tepuk tangan, saudara, masih banyak. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Haleluya. Ada dalam Malaikat Perjanjian Lama ayat perbatasan tadi. Membenci, Allah membenci apa? Perceraian. Boleh enggak orang Kristen bercerai? Dosa. Jawabannya dosa. Tidak boleh, Allah membenci. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Apa? Orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Tegas dan jelas firman Tuhan. Jagalah dirimu, jangan mengkhianati dan saling berkhianat. Istri-istri jangan mengkhianati suamimu. Suami-suami jangan mengkhianati istrimu. Amin. Matius pasal 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi itulah kebenaran di dalam firman Tuhan. Saya tutup dengan Perjanjian Lama. Ulangan pasal 24. Capek? Capek? Loh? Capek? Oh amin. Jangan capek, ini kebenaran. Pikiranmu biar terisi dengan kebenaran, hatimu biar terisi dengan kebenaran. Hidupmu biar benar. Hidupmu biar benar. Amin. Amin. Kamu gak amin. Amin. Si Bater. Oh, seri. Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Dikira nanti cuma di perjanjian baru, padahal ini perjanjian lama juga tegas di sini. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya
dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki kemudian mengambil dia menjadi istrinya, mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusaka. Tegas dan jelas. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan, tidak ada perzinahan, tidak ada poligami, tidak ada perceraian di dalam Alkitab. Oleh sebab itu kebenaran ini mari kita dengungkan, mari kita bicarakan, mari kita sampaikan, mari kita diskusikan, mari kita ungkap kebenaran ini, beritakan kepada semua bangsa dan bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak ada di situ liberalisme, tidak ada di situ nasionalisme, tidak ada di situ demokratisasi, melainkan firman Allah yang benar ini adalah kunci dari kehidupan, yaitu tentang pernikahan yang ada. Maksudnya ada seorang liberal ini boleh nikah ya lebih dari itu kan beda dengan Alkitab. Jangan jadi liberal ya, tetapi jadilah firman Allah. Jangan mencontoh yang salah, contohlah yang benar ini, karena ini firman Tuhan, karena ini firman Allah, merupakan satu teladan yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, yang benar, yang suci, yang kudus. Ayo kita ikuti kebenaran ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, izinkan kami mendoakan saudara-saudara kami, pemuda-pemudi, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketuk pintu hati mereka dan sadarlah. Bagi mereka yang terlibat di dalamnya, biarlah mereka meminta jawaban kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan agar ada jawaban yang pasti dari Tuhan. Karena firman-Mu berkata iya dan amin, dan Ia melarang dalam hal yang jahat, dan Ia memperbolehkan dalam hal yang baik. Dengan demikian Tuhan, hentikan perceraian. Tuhan tolong hentikan di sini poligami. Oh, stop mereka Tuhan yang masih ada hati-hati dan pikiran yang ingin menikah lagi setelah punya istri. Stop Tuhan mereka yang ingin menceraikan istrinya dalam alasan apapun ya Tuhan. Karena firman-Mu tidak membenarkan hal itu. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan mereka, kuatkan hati mereka yang lemah. Oh Tuhan, berikan kekuatan dan kemampuan mereka Tuhan terus bertahan di dalam rumah tangga mereka, dalam suami istri, walaupun menghadapi kesulitan, tantangan, walaupun ada permasalahan apapun karena kelemahan. Mereka adalah lemah. Kami lemah, manusia lemah Tuhan. Tetapi Engkau yang kuat, Engkau yang tangguh, Engkau yang kokoh, Engkau yang sanggup. Oh Tuhan, hentikan perceraian, hentikan poligami Tuhan. Agar dunia ini penuh dengan kekudusan-Mu, agar orang Kristen dipenuhi dengan kekudusan-Mu, agar Kristen ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Jadilah Kristen yang dipenuhi dengan kemuliaan. Jadikan mereka Kristen yang dipenuhi dengan kekudusan. Oh, singing glory to the Lord. Haleluya, glory, haleluya. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu mereka, berkati
kakek-kakek mereka, berkati nenek-nenek mereka, berkati semua usaha dan pekerjaan mereka, berkati pernikahan mereka, baik pernikahan emas, perak, perunggu dan lain sebagainya. Tuhan berkati mereka. Mereka akan hidup semati, sehidup semati, senasib sepenanggungan, sengsara menanggung sengsara, sulit menanggung kesulitan, persoalan sama-sama menanggung persoalan. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling mencela. Biarlah kehidupan rumah tangga mereka harmonis, kehidupan mereka diteguhkan, dikuatkan dan dimampukan oleh Roh-Mu ya Tuhan, oleh Roh Kudus yang kuat dan mampu. Hiburkan mereka yang susah, kuatkan mereka yang lemah. Pertolongan-Mu yang dari Roh Kudus akan memegang erat-erat tangan mereka, akan membungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Inilah kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami menemukan jati diri kami, kami menemukan kasih-Mu, kami menemukan kehormatan-Mu, kami menemukan kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami menemukan kemuliaan dan kekudusan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara kekasih, mari kita bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan menengadah ke langit. Lihat Tuhan Allahmu dan Juru Selamatmu. Ia yang mengasihi, Ia yang melayani, Ia yang berbakti, dan Ia yang setia. Bahkan setia sampai mati, Dia mati di kayu salib bagi kita. Ia kembali ke dunia yang akan datang dan akan menjemput saleh-salehnya. Dan Dia menyediakan bagi kita semua saat ini. Bagi yang percaya, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkati apa yang menjadi sekolahmu hingga sampai perkuliahanmu yang paling tinggi. Diberkati semua aspek kehidupanmu, dari yang kecil, yang besar, yang baik hingga semakin baik. Terimalah damai sejahtera, sukacita, terimalah kekuatan, kesehatan, dan kemampuan, dan terimalah penghiburan, pertolongan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkati semua yang percaya, katakan amin.